Halo teman-teman, balik lagi sama aku nih. Menu yang kali ini aku mau sajiin itu adalah spaghetti, nori, sama chicken nugget. Spaghetti adalah salah satu jenis pasta yang berbentuk menyerupai mie yang terbuat dari gandum giling dan air. Makanan ini merupakan makanan pokok dalam masakan Italia tradisional. Spaghetti biasanya yang kita temuin itu disajikan dengan saus bolognese kan? Kalian tahu gak sih kata bolognese itu terambil dari mana? Kata bolognese sendiri itu merujuk pada salah satu daerah di Italia Utara yang bernama Bologna. Ada begitu banyak kreasi dari spaghetti. Ada spaghetti bolognese, ada spaghetti carbonara, spaghetti oglio e olio, spaghetti puttanesca, spaghetti saus kerang, dan spaghetti marinara. Sebagai lambang dari masakan Italia, spaghetti ini umumnya biasanya disajikan dengan saus tomat dengan beberapa bumbu. Dan sebagai sentuhan akhirnya, biasanya diberi taburan keju seperti parmesan. Bagi kalian yang suka makan sushi, ramen, onigiri atau kimbap, pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya nori atau rumput laut. Karena masakan itu, bahan dasarnya itu pasti ada norinya guys. Nori atau rumput laut merupakan bahan makanan berupa lembaran rumput laut yang telah dikeringkan. Negara dengan produsen nori terbanyak atau terbesar di dunia itu adalah di Jepang, Tiongkok, dan Korea. Kalau di Tiongkok, nori ini dikenal dengan nama Hai Tai. Kalau di Korea, namanya itu adalah Gim. Nah, nori ini adalah bahasa Jepangnya, rumput laut. Nori ini biasanya dikonsumsi sebagai hiasan atau penyedap untuk berbagai masakan. Bisa juga sebagai lauk pas kita lagi makan nih, sebagai lauk-lauknya. Bisa juga kita cemilin, kita gadoin, kan banyak tuh. Di Indonesia sendiri di supermarketnya juga udah ngejual nori-nori dengan berbagai kemasan dan berbagai varian rasa loh. Mengonsumsi nori ini ada baiknya juga loh, karena nori itu mengandung banyak manfaat seperti kaya akan vitamin dan mineral. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, zat besi, zinc, mangan, kalsium, dan magnesium. Selain itu, nori juga kaya akan antioksidan, kaya serat, dan bisa menjaga berat badan biar tetap stabil. Jadi bagi kalian nih yang lagi diet, makan nori rumput laut itu bisa jadi cemilan yang pas banget karena rendah kalori loh. Yang suka nonton drakor nih, pecinta drakor pasti gak asing lagi deh sama yang namanya sup rumput laut. Biasanya dihidangkan kan tuh kalau lagi ada yang ulang tahun, pasti gak terlewatkan deh yang namanya sup rumput laut, karena emang begitu besar manfaatnya. Orang Korea jadinya suka makan rumput laut guys. Bagus banget kan buat kesehatan tubuh kita, apalagi yang super sibuk banget nih. Siapa yang suka males masak, pengen cepet dan instan, maka mereka beralih ke chicken nugget. Iya, aku juga salah satunya sih. Salah satu makanan cepat saji yang sering banget kita temuin ini nih di supermarket udah jual banyak banget dengan berbagai macam bentuk yang lucu-lucu. Kalian tahu gak sejarahnya? Chicken nugget ini pertama kali dibuat oleh Robert C. Baker
Ternyata chicken nugget ini sudah ada sejak tahun 1963 loh guys. Lama banget. Nugget ayam bahan bakunya merupakan potongan daging ayam, tepung, dan beberapa bumbu. Awal mulanya, chicken nugget ini dibuat dari daging ayam yang udah tua loh guys. Loh, kenapa dari daging ayam yang udah tua? Karena ternyata daging ayam yang udah tua itu gak bisa lagi bertelur. Dan kalau disajikan atau diolah secara utuh, maka daging ayam tua ini gak akan lagi terasa lezat. Dan warnanya juga gak akan begitu menarik loh. Tapi ternyata setelah chicken nugget ini udah jadi pakai dagingnya ayam yang udah tua tadi itu, ternyata rasanya sangat berpengaruh. Rasanya jadi nggak lezat. Terus warnanya itu kayak pucet. Akhirnya lambat laun terjadilah perubahan dalam pembuatan nugget nih. Nugget akhirnya dibuat dari daging yang masih fresh, masih muda, sehingga rasanya lebih lezat dan warnanya juga jadi lebih menarik setelah digoreng. Di berbagai negara juga pun cita rasa dari nugget itu berbeda-beda. Ada yang contohnya kayak di Inggris, pembuatan chicken nugget itu dibuat kadar lemaknya lebih rendah dibanding nugget Amerika. Padahal sama-sama fast food ya kan, tapi kadar lemaknya itu justru jauh berbeda loh. Yang kalau bisa dibilang mungkin yang Amerika ini olahannya lebih bisa membuat orang kolesterol kalau konsumsi kebanyakan. Nugget itu nggak cuma berpatokan sama nugget ayam aja, tapi ada juga kayak nugget ikan, nugget daging, atau mungkin mau dibuat kayak ala-ala nugget cornet, ya kan? Bahkan sekarang yang sempat viral itu ada banana nugget, yang which is bahan dasarnya adalah pisang. Biasanya kan kalau kita temuin tuh nugget rasanya tuh asin dan gurih gitu kan. Nah ini banana nugget disajikan dengan berbagai topping yang manis. Banana nuggetnya aja tuh udah manis, dan ini ditambahin sama berbagai macam topping kayak tiramisu, green tea, strawberry, coklat, atau selai-selai buah, bahkan bisa ditambahin topping keju. Menarik banget kan sekarang dengan berbagai inovasi baru dari nugget. Kalau kalian nanya topping apa sih yang aku pakai dalam spaghetti itu, yang aku pakai itu telur, cuma telur doang, aku nggak pakai daging sama sekali. Itu telur aku orak-arik karena di rumahku emang nggak ada daging sih, jadi makanya aku pengen tetap makan spaghetti nih, tapi dengan modal yang murah dan enak gitu loh. Jadi semoga kalian bisa ikutin cara aku makan spaghetti pakai telur yang aku orak-arik, karena rasanya itu nggak kalah enak loh guys. Ternyata rasanya itu tetap nggak mengubah cita rasanya, ketimbang toppingnya doang sih. Tapi aku buat di sini telurnya agak garing, jadi telurnya tuh tetap berasa seperti daging. Kalian sambil bayangin aja ya makan spaghetti pakai daging, jadi rasa telurnya tuh seperti rasa daging gitu.
Sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian bisa tetap enjoy ya nontonnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.